Gimana rasanya hidup di negara tanpa satupun tentara? Di zaman kayak sekarang, di mana tiap negara berlomba punya senjata tercanggih, drone paling mematikan, dan pasukan elit terbaik, ternyata masih ada negara yang justru milih nggak punya militer sama sekali. Bukan karena nggak mampu, tapi karena mereka memang nggak mau. Negara ini udah nggak punya tentara selama lebih dari 75 tahun. Tapi anehnya, justru mereka dikenal sebagai salah satu negara paling damai dan stabil di dunia. Kedengarannya kayak fiksi, tapi ini nyata. Mereka nggak cuma bertahan, tapi juga terus berkembang. Dan yang bikin heran, keamanan mereka tetap terjaga. Siapa yang lindungi? Gimana kalau diserang? Siapkan pikiran kamu, karena cerita mereka jauh lebih menarik dari yang kamu bayangkan. Negara ini bubarin tentaranya setelah Perang Saudara. Nama negaranya adalah Kosta Rika. Tahun 1948, mereka dilanda Perang Saudara berdarah yang dipicu hasil pemilu yang diperdebatkan. Tapi alih-alih bangun militer besar setelah konflik, mereka malah bikin keputusan radikal, yaitu membubarkan tentaranya. Iya, seluruh angkatan bersenjata dibubarkan. Dan sejak itu, mereka hidup tanpa militer permanen. Keputusan ini bahkan dimasukkan dalam Konstitusi 1949. Artinya nggak bisa dibatalkan sembarangan. Tujuannya, mereka ingin mengalihkan dana dan fokus ke pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan hasilnya, dalam beberapa dekade, Kosta Rika berubah jadi negara yang stabil, modern, dan penuh warna. Mereka membuktikan bahwa kekuatan nggak selalu datang dari senjata. Tanpa tentara, mereka justru makin bahagia. Setelah dana militer dialihkan ke sektor publik, Kosta Rika mulai panen hasilnya. Pendidikan jadi prioritas utama, dan layanan kesehatan gratis tersebar luas. Gak cuma itu, mereka juga jadi pionir dalam energi terbarukan. Lebih dari 98% listriknya berasal dari sumber bersih, kayak tenaga air, angin, dan panas bumi. Mereka juga dikenal sebagai surga ekowisata. Tempat di mana hutan hujan, pantai, dan gunung jadi aset nasional. Bahkan, dalam indeks kebahagiaan dunia, mereka sering masuk 5 besar. Tanpa tentara, mereka nggak jadi lemah. Mereka malah jadi kuat dengan cara yang beda. Dan yang paling penting, mereka tetap merasa aman, tanpa harus hidup dalam bayang-bayang perang. Tanpa tentara, apa mereka tetap bisa bertahan? Tentu aja, nggak semua orang setuju dengan keputusan ini. Banyak yang nanya, kalau suatu hari ada serangan, siapa yang lindungi? Tapi Kosta Rika nggak nekat tanpa rencana apapun. Mereka punya satuan kepolisian nasional yang terlatih. Nggak cuma urus lalu lintas, tapi juga keamanan dalam negeri. Ada juga unit anti narkotika dan pasukan taktis untuk situasi khusus. Selain itu, Kosta Rika aktif banget di dunia diplomasi. Mereka bangun hubungan baik dengan banyak negara kuat dan ikut dalam berbagai organisasi internasional. Beberapa analis bahkan menyebut mereka punya perlindungan informal dari negara-negara sahabat. Prinsip mereka sederhana, bangun perdamaian dulu, baru pikirkan pertahanan. Dan sejauh ini, strategi itu berhasil. Mereka nggak diserang, nggak dijajah, dan tetap dihormati dunia. Udah 75 tahun tanpa tentara, dan tetap aman. Kosta Rika udah lebih dari 7 dekade hidup damai tanpa militer. Dan selama itu, mereka nggak pernah terlibat konflik besar ataupun perang. Bahkan dalam indeks demokrasi dan kebebasan pers, mereka melampaui banyak negara yang jauh lebih besar. Rakyatnya hidup tanpa rasa takut akan wajib militer atau kudeta. Wisatawan datang jutaan tiap tahun, investasi asing terus tumbuh, dan ekonomi mereka makin hijau. Negara ini jadi contoh nyata bahwa stabilitas nggak melulu harus diiringi kekuatan militer. Yang dibutuhkan justru kepercayaan, transparansi, dan keberanian untuk beda arah dari dunia. Apa mungkin dunia tanpa militer? Kosta Rika adalah bukti hidup bahwa damai itu bukan ilusi. Mereka bukan superpower, tapi mereka super berani. Berani pilih jalan damai ketika dunia masih sibuk berlomba senjata. Mereka memang nggak sempurna, tapi mereka jadi simbol bahwa kekuatan sejati bukan di jumlah tank atau jet tempur, tetapi di keputusan untuk nggak pakai itu semua. Mungkin nggak semua negara bisa seperti mereka, tapi kalau satu negara kecil bisa, bukankah itu berarti dunia masih punya harapan? Mungkin saatnya kita mulai bertanya,
Apakah kita benar-benar butuh perang? Atau selama ini, kita cuma nggak tahu cara berhenti? Gimana menurut kamu? Negara tanpa tentara itu kelewat berani? Atau justru visi masa depan yang patut ditiru? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu salut sama strategi damai kayak gini, tekan like-nya sekarang juga. Dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan cerita tentang fakta dunia, proyek gila, dan fakta teknologi yang bikin kita mikir dua kali. Gas terus yuk, jelajahi sisi lain dunia bareng kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.